wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kita berada di malam ke-7 dari bulan Ramadan, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Malam ini kita akan membahas satu kisah dalam Al-Quran yang ulama menyebutnya dengan kisah Ashab As-Sarim. Ashabu As-Sarim. Siapa Ashabus Sarim ini? Ashabus Sarim ini terdapat di dalam surah Al-Qalam. Difirmankan di dalam surah Al-Qalam, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasil di pagi hari. Kisah ini menjadi polemik para ulama tentang di mana letak sejarah Ashabus Sarim ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kisah ini terjadi di Ethiopia ataupun Habasyah, tetapi kebanyakan para ulama menguatkan bahwa kisah ini terjadi di Yaman. Letaknya di sebuah negeri di Yaman 20 mil dari Son'a yang disebut dengan Dharwan. Dan itu yang paling banyak dikuatkan para ulama. Jadi kisah Ashabus Sarim ini terjadi di Yaman, di sebuah negeri namanya Dharwan. Dan negeri itu masih ada sampai hari ini di Yaman. Adapun zaman terjadinya, ada yang mengatakan bahwa setelah wafatnya Isa bin Maryam dan sebelum diutusnya Nabi SAW, ada seorang mukmin yang sangat soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seorang mukmin yang soleh ini kebun yang sangat luas sekali, dan kebun itu menghasilkan dengan hasil yang banyak sekali. Tentu karena pemiliknya manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kemudian kebun ini hendak dipanen, maka dia memanggil orang-orang fuqara wal masakin untuk memetik duluan hasilnya. Jadi para fuqara wal masakin itu disuruh masuk ke kebunnya, kemudian disuruh mengambil yang terbaik dari buah-buahan yang ada di kebun itu. Setelah seluruh fuqara wal masakin mereka memetik hasilnya, dan itu sebagai zakat daripada zakat pertaniannya, barulah kemudian pemiliknya memanennya. Dengan sebab itulah maka kebunnya selalu subur. Ya, karena memang wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan Nabi mengatakan ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur maka ku tambah nikmat kalian. Itulah yang terjadi dengan kebun yang pemiliknya seorang mukmin yang saleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang mukmin yang saleh ini meninggal dunia dan mewarisi beberapa anak. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 6 ataupun 5 anaknya.
Satu hari setelah ayahnya meninggal dunia, tiba-tiba kemudian kebunnya itu semakin subur dan hasilnya semakin banyak. Belum pernah terjadi hasil sebanyak itu di zaman ayahnya. Mulailah kemudian anak-anaknya ini tidak mewarisi akhlak ayahnya. Anak-anaknya berencana untuk membuat makar kepada fuqara wal masakin, bahwa untuk panen tahun ini mereka tidak akan mendapatkan secuil daripada hasil pertaniannya. Dan mereka pun membodoh-bodohkan ayahnya dan mengatakan ayahnya bodoh karena memberikan sebagian hasilnya kepada orang yang tidak ada kait mengait dengan kebunnya. Disitulah kemudian niat jahat muncul. Mereka tidak akan bersedekah lagi kepada fuqara wal masakin dan diambil semua hasilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara anak-anaknya ini ada yang akalnya agak bagus, melarang saudara-saudaranya untuk melakukan hal itu karena itu bukan kebiasaan ayahnya. Di mana yang pertengahan ini, anak yang berakal ini mengatakan jangan kalian lakukan, karena ayah kita tidak pernah mewarisi akhlak seperti itu. Tetaplah budaya akhlak ayah kita itu dilaksanakan. Biarkan fuqara wal masakin itu memiliki bagian daripada hasil daripada kebun kita. Tapi karena mayoritas anaknya tidak setuju, maka apalah daya, walaupun dia orang yang paling berakal dari anak-anaknya tidak bisa apa-apa. Akhirnya malam itu mereka merencanakan rencana yang buruk, bahwa mereka tidak akan memberikan sedikitpun kepada fuqara wal masakin. Jadi mereka ingin datang di pagi hari buta sebelum orang-orang fakir itu datang dan ingin memanen duluan. Mereka tidak paham bahwa makar Allah Subhanahu wa taala telah menanti mereka. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Rupanya di malam itu ketika mereka sedang berunding, sedang memikirkan perkara jahat untuk menyakiti fuqara wal masakin, Allah Subhanahu wa taala kirim halilintar ke kebunnya dan membakar seluruh kebunnya sampai jatuh ke parap-parapnya dan tidak menghasilkan sedikit pun dari buah-buahan, padahal itu hasil yang akan mereka capai yang belum pernah dicapai oleh ayahnya. Di pagi hari mereka senang. Kemudian mereka menyediakan peralatan mereka, berangkatlah mereka ke kebun itu dengan harapan mereka mendapatkan panen raya yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika sampai di kebun itu? Tidak ada satupun pohon melainkan rata dengan tanah. Akhirnya mereka pun berkeliling-keliling dan mengatakan jangan-jangan ini bukan kebun kita. Mereka pun kemudian pulang lagi, ambil rute lagi, tapi tetap saja mengarah ke kebun itu. Barulah kemudian mereka sadar. Setelah kemudian mereka sadar, mereka menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya di pagi hari. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Ketika Abu Jahal hendak menyerang Nabi SAW di Badar, Abu Jahal ini yakin dengan pasukan yang begitu banyak, 1000 lebih yang melawan 314 orang. Dengan keyakinan penuh Abu Jahal meyakini bahwa peperangan itu akan dimenangkan mereka, sehingga mereka merencanakan untuk menyakiti Nabi SAW. Kata Abu Jahal kepada teman-temannya, nanti kalau peperangan ini kita menangkan, jangan di antara kalian ada yang membunuh Muhammad. Biar kita Muhammad itu kita tangkap, kita ikat di atas bukit, biar dia mati pelan-pelan. Ini niat busuknya.
niat busuk Abu Jahal dan juga para pemimpin Quraisy, seolah-olah mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan peperangan itu. Tapi apa yang terjadi? Niat busuk Abu Jahal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan mereka di perang Badar. Justru Abu Jahal dan seluruh pemimpin Quraisy mati di perang Badar dengan mati yang dihinakan. Ada juga versi yang lain, kata ahli tafsir, bahwa Nabi SAW dalam kisah Ashabus Sarim ini ingin mengingatkan orang-orang Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang begitu luas kepada orang-orang Quraisy. Di situ ada Ka'bah, di situ ada Zam-Zam, mereka pergi ke sana kemari aman, mereka berniaga penuh dengan keuntungan. Seolah-olah Rasul mengatakan, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, awas, hati-hati, jaga, jangan sampai kemudian lenyap ketika kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mempermisalkan kisah Ashabus Sarim kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan wala yastathnun, tapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insyaallah. Jadi ketika mereka merencanakan untuk memetik hasilnya di pagi hari, mereka tidak mengatakan insyaallah besok kita akan memanen hasilnya. Seolah-olah mereka memastikan pasti besok akan panen. Dan ini penting mengucapkan kalimat insyaallah itu, ikhwan. Makanya lihat sejahat Ya'juj wa Ma'juj, ketika pembesar mereka menggali lubang, kemudian diilhamkan oleh Allah dengan sebutan insyaallah dan mengatakan insyaallah nahfiru ghadan, insyaallah besok kita akan mulai penggalian terowongan ini. Setelah pembesarnya diilhamkan mengucapkan insyaallah, apa yang terjadi? Terowongan itu jebol, benteng Dzulqarnain pecah, akhirnya mereka keluar seperti air yang jatuh dari ketinggian saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Itulah kalimat insyaallah. Bahkan sekelas Nabi SAW, sekaliber Rasul ketika lupa mengucapkan insyaallah, datang kesulitan kepadanya. Ketika orang-orang Quraisy mendapatkan informasi dari pembesar Yahudi Madinah untuk bertanya kepada Rasul tentang 3 soalan, dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, kami memiliki 3 soalan. Kalau engkau bisa menjawab, kami beriman kau seorang nabi. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, maka kami yakini engkau ini nabi palsu. Kata Rasul, apa pertanyaannya? Mereka mengatakan, pertama, makanan yang pertama penduduk sorga itu apa? Yang kedua, kenapa anak bisa mirip dengan orang tuanya? Dan yang ketiga, apa itu ruh? Nabi SAW saking senangnya dia mengatakan besok jawabannya, lupa mengucapkan insyaallah. Ketika besok Rasul hendak menjawab, dia menunggu malaikat Jibril turun, tak turun-turun. Seminggu ditunggu, Jibril tak turun. 2 minggu ditunggu, Jibril tak turun. 3 minggu tak turun. Hampir mendekati 1 bulan, baru Jibril turun. Itu pun setelah didustakan banyak orang-orang musyrik. Maka kalimat insyaallah ini jangan dilupakan, karena siapa yang tidak mengucapkannya akan datang kesulitan kepada dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tertidur. Begitulah terkadang azab Allah Subhanahu wa taala kalau diturunkan, biasanya manusia sedang lalai. Betapa banyak peristiwa di negeri kita, entah tsunami, entah gempa, entah banjir, biasanya datang sebelum subuh atau di malam hari. Ataupun kalau seandainya turun di siang hari, di saat manusia sedang lalai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala katakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah ketika Allah turunkan kepada mereka, mereka sedang tertidur? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang terjadi? Fa asbahat kas-sarim. Dari kalimat sarim inilah makanya kisahnya disebut ashabu as-sarim. Fa asbahat kas-sarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Terjadi silang pendapat.
Apa azab yang diturunkan kepada ashabus sarim di sini? Karena Allah hanya mengatakan kebun itu hitam seperti malam. Ada yang mengatakan ahli tafsir bahwa kebun itu diserang oleh hama, sehingga kemudian hama ini menghancurkan segalanya. Satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tiba-tiba kemudian kebun itu menjadi pasir yang hitam, sehingga hilang pepohonannya entah ke mana. Dan ada yang mengatakan halilintar yang datang dan membakar seluruh kebunnya, sehingga tidak tersisa satupun. Seperti kita melihat bagaimana Los Angeles kemarin, 3 hari kebakaran. Mana gedung-gedung yang indah dan mencakar itu? Mana Hollywood yang dibangga-banggakan? Hitam semuanya. Bahkan bangunan-bangunan yang sangat kokoh roboh karena api yang melahapnya. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala apabila turun, fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasilnya. Jadi mereka dengan penuh keyakinan di pagi hari itu mereka sudah mempersiapkan semua alatnya, bahwa mereka akan panen raya dan akan menguntungkan dengan keuntungan yang besar. Mereka tidak sadar di malam hari kebunnya sudah diazab Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, sembunyi-sembunyi, takut orang-orang miskin tahu. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang-orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw ala harthin qadirin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari itu dengan niat menghalang-halangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Niat jahat. Hati-hati niat jahat ini. Terkadang sebelum sampai niatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghalanginya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperoleh apapun, baru mereka menyesal. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang-orang yang paling bijak di antara mereka, dari semua anaknya itu ada yang berakal, memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya dan mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Rabbmu? Artinya, kenapa kalian tidak mengikuti jejak ayah kita, memberi makan kepada fuqara wal masakin? Justru kita berniat jahat kepada mereka. Lihat apa yang terjadi. Bal nahnu mahrumun. Mereka tidak memperoleh apapun karena kebun itu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Baru kemudian mereka tobat dan mereka berkata, maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita, sungguh kita orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Rabb kami memberikan ganti kepada kami dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab di dunia, tapi di sana ada azab yang lebih pedih, maksudnya azab di akhirat. Menurut ahli tafsir, ada yang mengatakan setelah mereka bertobat, betul-betul menyesal, akhirnya mereka bertobat dengan taubatan nasuha, memperbaiki kebun mereka kembali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti kebun itu menjadi kebun yang jauh lebih baik lagi, lebih banyak lagi hasilnya dibandingkan yang pernah terjadi kepada ayah mereka yang saleh. Itulah akibat daripada taubatan nasuha. Allah ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Inilah di antara kisah Ashabus Sarim. Intinya bahwa di dalam kisah ini ada sebuah pelajaran bahayanya niat buruk dan sifat kikir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.